Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, jumpa lagi dengan saya Abi Ahmad Voice. Kesempatan ini saya seperti biasa akan memberikan informasi atau satu pembelajaran yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya akan berpindah posisi dulu menghadap ke kamera. Mungkin suara saya akan mengecil, tapi saya ingin mengatakan bahwa dalam hidup kita ini ada dua hal yang perlu kita ingat, teman-teman. Dua hal itu adalah terkait. Yang pertama itu kita harus betul-betul memutuskan atau memilih jalan yang betul-betul menurut kita itu adalah jalan yang terbaik. Artinya kita sebetulnya tidak berkuasa di atas muka bumi ini. Ada orang yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Ada makna tersembunyi dari ungkapan tersebut. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada orang yang lebih kaya. Ya. Di atas perasaanmu misalnya saat ini merasa orang yang paling miskin, sebetulnya masih ada orang yang lebih miskin. Bahkan sangat ekstrim. Sampai mengalami kelaparan. Mungkin ya dalam beberapa hari mungkin sudah mulai kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan dan sebagainya. Maka kita harus betul-betul mengerti bahwa hidup ini ada penguasanya, dan penguasa itu harus masuk akal begitu. Harus rasional. Tidak mungkin kita menyembah batu sementara saya saja saat ini sedang menginjak batu, berdiri di atas batu. Tidak mungkin kita menyembah patung yang dipahat atau dibuat sendiri oleh tangan kita, yang kita ukir sendiri. Tidak, itu benda mati. Tidak mungkin, bahkan pohon ini kan dia bisa bertumbuh sebesar apapun pohonnya, itu bukanlah Tuhan. Menurut rasionalnya manusia itu sebetulnya, kalau dia mau jujur ya, pikirannya itu sangat mudah memahami, tapi terkadang dia sendiri yang memblok atau menahan dan tidak mau menerima kebenaran itu. Dia tidak jujur ya, dia lebih memilih memilih berada di jalan yang sesat karena egonya mungkin dia merasa sudah berada di atas jalan yang benar. Itu yang pertama ya. Jadi ingat baik-baik bahwa yang pertama kita harus memilih satu jalan yang sudah diajarkan ya, diberitahukan, diperingatkan oleh Tuhan kita pencipta alam semesta ini. Ikutilah dia. Jangan kau menyembah pohon, menyembah patung ya. Jangan ada Tuhan lain selain aku. Itu kata Allah kan. Kenapa ini yang paling penting ya dalam hidup ini? Karena begini teman-teman, kalau kita meyakini setelah kematian itu ada kehidupan, otomatis kehidupan seperti apa yang kita mau ya. Bayangkan di dunia saja yang sementara ini kita merasakan begitu sakit dan menderitanya ketika kita tidak punya apa-apa kan, ketika kita miskin ya. Susahnya minta ampun, apalagi di kehidupan yang abadi. Kita harus berpikir baik-baik. Jika Tuhan mengatakan bahwa di kehidupan abadi, di kehidupan setelah kematian itu adalah pertanggungjawaban,
pertanggungjawaban kita ya selama hidup di dunia ini, apakah kita bersyukur di tempat yang benar ya, pada tempatnya, atau malah kita bersyukur kepada batu, kepada alam, kepada lain-lain selain Tuhan. Harusnya kita benar-benar paham cara berterima kasih yang benar itu seperti apa. Bayangkan kalau kita dibesarkan oleh ibu kita, diberi makan, ayomi, ya, dirawat saat kita sakit dan sebagainya, tapi kita malah berterima kasih kepada mendahulukan ibunya orang lain ya. Misalnya seperti itu ya, otomatis kita ini bisa dibilang sangat durhaka begitu. Kita lebih memilih setelah mendapatkan berpenghasilan dan sebagainya, memilih mentraktir teman terlebih dahulu dibanding mentraktir ibu kita. Itulah yang disebut dengan kurang tepat ya, atau bahkan itu sangat di luar nalar, tidak masuk akal kita berterima kasih di tempat yang salah ya, salah tempatnya ya. Karena begitu banyak, bahkan miliaran manusia di dunia ini berterima kasih kepada batu, kepada patung yang bahkan tidak bisa bicara, yang bahkan tidak bisa bergerak ya, yang harus ditandu, diangkat ke sana kemari, dipindahkan oleh manusia. Kalau saya berpikir ya, orang anak kecil pun bisa bertanya-tanya, ngapain saya menyembah patung yang ditandu kemana-mana itu, yang kita pahat, yang kita apa segala ya. Ya masuk akal kan, cuma manusia itu memang terkadang begitu bodohnya ya, begitu mudahnya didoktrin orang lain, sehingga dia sendiri ya membiarkan saja begitu ya. Padahal itu adalah hal yang paling urgen ya, yang bisa menyelamatkan hidupnya nanti di kehidupan selanjutnya. Ini penting saya peringatkan bahwa jangan kau menyembah Tuhan lain selain Allah. Qul huwallahu ahad, dialah Allah satu-satunya. Tidak ada yang serupa di atas tanah, di atas langit, di dalam laut, di gunung dan sebagainya. Tidak ada yang serupa dengan Allah ya. Makhluk apapun yang kita lihat, yang bisa kita lihat di dunia ini, dari ujung langit ke ujung langit, itu bukanlah Tuhan ya. Selama kita bisa melihatnya, selama kita bisa menjangkau, itu bukanlah Tuhan. Jadi seperti itu simpelnya, Tuhan itu maha besar. Kapan kita bisa melihat Tuhan ya? Mungkin banyak orang tidak sabar ya, kenapa sih Tuhan tidak mau perlihatkan saya dirinya. Mata kita ini yang kecil apa ya, dari segi jangkauannya teman-teman, terbatas kita ini. Jangan terlalu sombong ya. Manusia itu tidak bisa melakukan segalanya ya. Walaupun mereka diberi otak dan sebagainya, terbatas teman-teman. Yang unlimited itu ya Tuhan sendiri. Makanya nanti ya, kan Allah itu menjanjikan bahwa orang-orang beriman nanti bisa melihat Tuhannya. Kepada Tuhannya mereka melihat, dan itu adalah puncak kenikmatan. Tapi nanti setelah kematian, setelah hari berbangkit, setelah pertanggungjawaban ya, setelah hisab, maka minimalkanlah segala kesalahan di dunia ini ya. Minta ampun sebanyak-banyaknya ya. Tapi jangan juga karena Tuhan itu maha pengampun lalu lantas kita meremehkan ya perbuatan-perbuatan. Insyaallah Tuhan maha pengampun, saya melakukan itu ya, nanti saya bertobat dan sebagainya. Itu bukan seperti itu caranya. Nanti kalau Anda misalnya saat meremehkan seperti itu, kemudian Anda menganggap setelah misalnya membunuh orang, nanti saya akan bertobat kok. Apakah Anda menjamin ya, di saat Anda mau melakukan perbuatan dosa itu, Allah tidak langsung mencabut nyawa Anda pada saat seperti itu? Otomatis Anda masuk neraka itu ya. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dan dosa terbesar itu ya syirik itu, menyekutukan Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, itu yang pertama ya, cari kebenaran akan menyelamatkan. Seperti itu. Yang kedua teman-teman, masih menyangkut pikiran juga. Kenapa sih Allah itu selalu
dalam firman, tidakkah kamu berpikir, tidakkah mereka memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa kamu tidak berpikir? Otak ini adalah senjatanya kita. Independen, ya. Otak kita ini harta yang paling berharga. Kapan dia gampang dibelak-belok, balak-bolak, ya, bolak-balikan sama orang, misalnya didoktrin, ya, maka Anda akan benar-benar hancur, ya, dan dihancurkan orang lain. Dari itu, gunakan otak ini, ya, untuk memikirkan kebahagiaan yang Anda inginkan itu. Apakah hanya berpatokan pada harta duniawi, uang, wanita, ya, anak-anak, kesenangan-kesenangan dan hobi saja. Tidak kita berpikir bahwa kalau kita berpatokan, ya, dengan mindset seperti itu, bahwa kebahagiaan itu ya setelah kaya raya, Anda tidak akan pernah bahagia kalau mindsetnya seperti itu. Saya harus mengatakan, orang miskin bisa bahagia, orang yang nggak punya uang bisa bahagia, orang yang biasa-biasa saja bisa berhubungan baik tanpa harus iming-iming selalu uang. Orang yang penulis ya, tidak harus dia menghasilkan uang dari situ. Oh, dia ada amal di situ. Dia menulis buku, kemudian walaupun tidak dibeli oleh orang lain, kalau ada orang lain membaca, itulah pahala yang sebenarnya, amal yang sebenarnya. Kalau semua kita bisniskan, teman-teman, tidak ada itu amal, ya. Kalau semua kita bisniskan, tidak semua itu ujung-ujungnya ya menyangkut uang. Kebahagiaan itu tidak terkait dengan uang. Maka kita harus berpikir bahwa kenapa sih orang itu selalu berpandangan bahwa kalau mau bahagia harus kaya raya, ya, kalau mau bahagia harus kaya raya. Tapi ya, saya lihat teman-teman, orang kaya raya itu bebannya sangat besar, ya, sangat mereka juga punya masalah sendiri-sendiri istilahnya. Sama seperti orang miskin, mereka juga punya masalah dengan kekayaannya. Apakah mereka akan mempergunakannya untuk kebaikan atau kejahatan? Ya sama saja, ya. Yang membedakan ya mungkin mereka akses ke segala hal itu menjadi mudah. Saya katakan menjadi mudah bukan hanya aksesnya terhadap kebaikan, tapi aksesnya ke kejahatan juga itu lebih rawan. Orang kaya itu gampang tergoda, ya, oleh hal-hal yang berbau hedonisme, ya, hal-hal Anda tahu tidak bahwa kekayaan itu adalah amanah. Amanah itu teman-teman bukan kita katakan bahwa itu milik kita, tapi titipan dari Tuhan yang kita pergunakan untuk apa, ya ada pertanggungjawabannya nanti. Hartamu untuk apa, ya, sehatmu sebelum sakitmu, ya, untuk apa. Jadi jangan main-main, ya, dengan mengatakan bahwa kalau mau kaya ya harus kalau mau bahagia ya harus kaya, ya. Boleh, ya, boleh berpandangan seperti itu, tapi orang kaya yang dermawan gitu. Bayangkan orang kaya itu bisa dengan mudah bahagia. Karena kenapa? Mungkin semua orang paham, ya. Ketika tangan kita di atas, rasa kebahagiaan itu sangat besar. Ketika kita bisa membantu orang. Tapi kapan kita hanya tangan di bawah, miskin, nah itu seperti tidak ada harga dirinya, ya. Jadi kalau dibandingkan, ya, jadi orang kaya itu dia bisa memberi menjadi orang-orang yang tangannya di atas, yang menolong saudara-saudara.
Di harta itu bukan istilahnya, jangan mengatakan bahwa harta itu adalah hak saya. Tidak, teman-teman. Bahkan dalam harta yang kita dapatkan itu ada hak anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang terlantar. Kita harus bantu sesama manusia. Kita tidak boleh hanya kaya sendiri, sukses sendiri. Itu hal yang kurang etis ya. Dalam hal kita berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita kelimpahan kan. Jadi kalau kita mau berterima kasih, yang benar-benar terima kasih ya kita harus memberikan. Ya mungkin tidak harus semuanya kita bagikan ke orang lain. Kita bagikan saja sesuai porsinya ya. Dan kita bantu orang, kita angkat derajatnya orang, jangan malah kita dorong. Kita jangan senang dengan kesusahan orang lain ya. Jangan senang dengan kegagalan dan kemiskinan orang lain, tapi senanglah dengan kesuksesan, keberhasilan orang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi, sembahlah Tuhan yang benar. Jangan main-main dengan itu. Yang kedua, berpikir ya. Berpikir ini bisa menolong kita untuk terbebas dari kebodohan, dari perilaku-perilaku yang buruk, dari pemahaman-pemahaman yang mindset yang bodoh, yang salah ya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.